Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nasikin, jurusan MSDM dari Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia Kebumen. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di bab 6 buku komunikasi bisnis tentang pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Penyebab pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. 1. Bertele-tele. 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. 3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis. 4. Informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Bagaimana mengorganisasi pesan-pesan bisnis yang baik? Kita harus mengetahui subjek dan tujuan. Semua informasi berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Semua informasi penting sudah tercakup. Manfaat pengorganisasian yang baik itu apa saja sih? Meliputi membantu audiens memahami suatu pesan kognitif, membantu audiens menerima suatu pesan afektif, menghemat waktu audiens, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide yang diatur dalam menentukan urutan dengan rencana operasional dan identifikasi dan pengelompokan ide pokok, alasan umum. Yang ketiga, bukti ya. Ini seperti ini struktur organisasinya. Menentukan urutan dengan rencana organisasi. A. Pendekatan langsung atau direct approach. B. Pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Pendekatan langsung direct approach ada meliputi pendekatan deduktif approach, ide pokok, bukti-bukti yang pendukung, reaksi audiens cenderung positif dan menyenangkan. Kelebihan direct approach, menghemat waktu membaca, menetapkan bingkai berpikir yang tepat, mencegah frustasi. Pendekatan tidak langsung atau indirect approach, pendekatan induktif approach, bukti pendukung sama dengan ide pokok, reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Kelebihan indirect approach, menghargai perasaan audiens, mendorong penerimaan yang baik, meminimalkan reaksi negatif. Ya, seperti inilah contoh pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Bisa dilihat pendekatan langsung di atasnya, jika tidak senang, jika senang langsung ke itu, jika agak tertarik, jika netral, berita baik atau ide utama. Kalau yang pendekatan tidak langsung, jika tidak tertarik, jika tidak senang, jika bermusuhan. Jadi semakin buruk ya pendekatan tidak langsung. Revisi pesan-pesan bisnis. Mengapa revisi sangat diperlukan sih untuk pengorganisasian dengan baik? Karena 1. Peninjauan ulang atau penyempurnaan untuk antisipasi kesalahan ketik atau kekurangan lainnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan pesan. 2. Hanya sedikit penulis yang bisa menghasilkan sebuah tulisan yang memuaskan pada versi pertama saja. Revisi apa sih? Revisi itu meliputi keterampilan merevisi. 2. Memilih kata-kata yang tepat, harus tepat, kalau nggak tepat audiens nggak akan mengerti. Membuat kalimat yang efektif, mengembangkan paragraf. Keterampilan merevisi itu meliputi apa saja. Pesan bisnis tidak sama dengan pesan pribadi. Jadi bedakan pesan bisnis sama pesan pribadi. Pesan bisnis memerlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Sedangkan pesan bisnis itu tertulis dan lisan, memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi format penulisan, gaya penulisan, dan cara penyampaiannya. Sedangkan pesan-pesan bisnis tertulis itu meliputi apa saja sih? Mengevaluasi isi, pengorganisasian dan gaya penulisan, baca seluruh dokumen dengan cepat atau skimming, hal-hal yang perlu diperhatikan, substansi pesan, pengorganisasian pesan, gaya penulisan, membuat pesan kelas, KISS, atau disebut dengan keep it short and simple. Contoh, ini contoh-contoh kata-kata samar, dan jelas. Kalau samar itu kata-katanya membulat, memutar-mutar dulu, tidak on point. Kalau jelas on point, bisa dilihat
Membuat pesan ringkas. Ini juga contoh-contoh pesan yang ringkas, tidak bertele-tele, ringkas. Yang bertele-tele ada 3 hal yang ingin saya lakukan. Kalau ringkas saya ingin melakukan 3 hal. Jadi jelaskan bedanya pesan yang bertele-tele sama yang ringkas. Mengedit mekanik atau teknik penulisan. Sudah jelas kalau ini susunan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa. Penggunaan kapitalisasi secara tepat. Penulisan tanda baca secara benar, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat, perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat. Mengedit format atau layout. Format dan bentuk fisik penulisan, menarik, ditata rapi, bersih dan tidak penuh coretan, menggunakan kertas yang berkualitas. Jelas kalau menarik harus, kalau tidak menarik pembaca tidak akan membacanya. Mungkin langsung dibuang. Ditata rapi, harus bersih. Pertama dilihat dari fisiknya dulu, tidak penuh coretan. Kalau coret-coretan pembaca malas, saya juga malas kalau ada kertas yang coret-coretan. Menggunakan kertas yang berkualitas, harus berkualitas karena itu menggambarkan dari pencerminan diri kita sendiri, yaitu kita harus berkualitas di depan orang banyak. Contoh, kami berlangsung menyelenggarakan konferensi tahunan di Hotel Rose Garden dalam bulan depan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dapat memperoleh informasi tentang ketersediaan kamar untuk 350 peserta konferensi. Selain itu, kami juga memerlukan informasi tentang konsumsi dan kendaraan yang memadai untuk antara jemput dari bandara ke hotel dan sebaliknya. Itu contoh. Nah, revisi. Asosiasi Manajemen Wirausaha Indonesia merencanakan konferensi nasional bertempat di Hotel Rose Garden dari tanggal 25 sampai 30 April 2007. Sehubungan dengan data tersebut, kami memerlukan informasi yang terinci sebelum kami menetapkan keputusan akhir. Kami berharap pihak manajemen dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. 1. Dapatkah disediakan akomodasi untuk 350 orang? Untuk tanggal-tanggal tersebut di atas dengan perkiraan 3/4 dari peserta lebih menyukai single room. Bisa. Berapa biaya penginapan untuk setiap kamar? Siapa yang menanggung? Dapatkan disediakan 3 ruang pertemuan yang besar pada tanggal-tanggal tersebut. Setiap ruang harus berkapasitas 125 orang minimal. Kami lebih menyukai makan bersama dalam bentuk prasmanan untuk makan pagi, siang, dan malam. Dapatkah hal tersebut dipenuhi? Apakah kamu juga memerlukan informasi tentang menu dan harga? Apakah Hotel Rose Garden memiliki kendaraan yang representatif untuk antar jemput peserta dari hotel atau airport? Pesan-pesan bisnis lisan. 1. Disampaikan melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, presentasi bisnis. 2. Perlu kerangka dasar outline tentang substansi pesan-pesan yang akan disampaikan. 3. Perlu pengeditan yang mencakup substansi pesan, pengorganisasian pesan, gaya penulisan. Substansi pesan. Apa itu substansi pesan dan apa saja yang meliputi ini? Yang ke-1, apakah inti pesan telah tercantum di dalamnya? Percuma kalau kita menulis banyak tapi tidak ada pesan yang tertulis. 2. Apakah data pendukung? Contoh, meliputi tabel, grafik, bahkan audiovisual. Apakah itu juga sudah tercantum? Pengorganisasian pesan. 1. Pembuka. 2. Penyampaian substansi pesan. 3. Penutup. Gaya bahasa sangat jelas, lebih menarik dan dinamis daripada tertulis. 2. Penyampaian yang lebih santai, luwes dan tidak monoton. Kita sebagai pembicara harus membuat suasana menjadi lebih bergairah biar audien itu memperhatikan kita gitu. Pemilihan kata-kata yang tepat. Kata yang sudah familiar atau dikenal, jangan kata-kata asing atau kata-kata dengan istilah-istilah. Kata yang singkat, jangan bertele-tele. Hindari kata bermakna ganda. Contoh, kacamata yang dikonsumsi untuk berenang. Di kolam renang ini dirancang oleh divisi RNG di bawah pengawasan rezim Pak Yusida, pemilik perusahaan ini. Revisi, Trivia time. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Apa itu trivia time? Nah, membuat kalimat efektif. Bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai informasi yang tepat dan baik. Contoh, a man without his woman is nothing. Itu kata-kata contoh yang efektif. Tidak bertele-tele, tidak seperti yang tadi. Mengembangkan paragraf.
Satu, ilustrasi harus jelas, komparasi, sebab akibat, klasifikasi pemecahan masalah. Nah, saya mengambil referensi dari buku VJL ini. Dan sekian dari saya, mahasiswa paling delamar. Sukses untuk kalian semua, Prodi MSDM PPGI Kebumen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.